Halo, perkenalkan nama saya Ponsi. Saya seorang mahasiswa jurusan Elektrok di Universitas Kristen Indonesia Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya peranan dari IQ dan EQ dalam kesuksesan kita sebagai seorang profesionalisme, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sosial kita. Nah, menurut Daniel Goleman, kesuksesan itu disumbang oleh 20% IQ dan 80% EQ. Nah, apa yang dimaksud dengan IQ itu? IQ itu adalah kemampuan atau kecerdasan intelektual seseorang yang dibawa sejak seorang individu itu lahir. Dan menurut penelitian para ahli bahwa kecerdasan intelektual ini itu akan menetap pada seorang individu itu di usia 20 tahunan. Nah, sedangkan EQ atau kecerdasan emosional itu adalah kemampuan yang bisa dipelajari. Artinya, emosional itu akan dapat berubah atau terpengaruh tergantung dari lingkungan dan pendidikan seseorang. Dan dalam penelitian itu juga menunjukkan bahwa EQ itu tidak memiliki keterbatasan. Semakin tua seseorang, maka kemampuan atau kecerdasan emosionalnya ini akan dapat tumbuh. Karena sekali lagi bahwa kemampuan EQ itu adalah sesuatu hal yang dapat dipelajari. Dan seseorang cenderung akan meningkatkan EQ-nya pada usia 40 sampai 50 tahunan. Jadi sekali lagi, kemampuan kita dalam hal kesuksesan dalam pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial kita sebagai individu sangat dipengaruhi oleh kemampuan IQ. Dan sekedar info bahwa seseorang yang memiliki kemampuan IQ yang baik, dia akan pandai dalam hal yang berhubungan dengan angka dan sesuatu hal yang logika. Maka orang tersebut bisa dikatakan memiliki logika yang baik. Sedangkan EQ itu adalah kemampuan kita dalam bersosialisasi atau seseorang yang memiliki empati. Dilihat dari penelitian Daniel Goleman bahwa kesuksesan itu disumbang oleh 20% IQ dan 80% EQ, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki kemampuan kecerdasan emosional yang tinggi itu cenderung atau lebih berpotensi untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, di sini saya akan menyimpulkan tentang EQ dan IQ. IQ dan EQ itu saling berhubungan, dan IQ dan EQ ini adalah sangat erat dalam kehidupan kita sebagai individu. Karena pertama, IQ dan EQ itu saling berhubungan, saling melengkapi, tidak ada yang lebih jelek, sama-sama penting tergantung fungsinya. Terus situasi berbeda menurut frekuensi penggunaan EQ dan IQ yang sifatnya berbeda. Ada juga komponen yang ada di dalam EQ itu didukung oleh IQ dan sebalik. Nah, perlu juga saya jelaskan tentang 7 dimensi kecerdasan manusia. Yang pertama itu adalah kecerdasan interpersonal, kecerdasan yang ada di dalam dirinya. Yang kedua adalah kecerdasan fisik. Yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Yang keempat itu adalah kecerdasan verbal. Yang kelima itu adalah kecerdasan musikal. Yang keenam adalah kecerdasan sosial. Dan yang ketujuh adalah kecerdasan logika. Nah, 7 dimensi kecerdasan manusia itu ditimbulkan oleh kemampuan seorang individu yang mempunyai IQ dan EQ. Nah, apa sih yang ada di dalam EQ? Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan penting dari EQ atau emotional quotient ini atau kemampuan emosional seseorang ini. Ya, pada kesempatan ini saya akan menggarisbawahi tentang EQ. Kenapa? Karena dalam kesuksesan itu EQ menyumbang 80%. Nah, apa yang dimaksud dengan EQ adalah kemampuan mengetahui apa yang kita dan orang lain rasakan, termasuk
cara tepat untuk menangani masalah yang terjadi. Jadi itu sangat penting sekali dalam kesuksesan kita. Nah, di dalam EQ ini itu terdapat kemampuan intrapersonal dan interpersonal. Apa sih yang dimaksud dengan interpersonal dan interpersonal? Interpersonal itu digunakan untuk mengetahui dan memahami serta memberikan motivasi untuk kita sendiri. Sedangkan interpersonal itu digunakan untuk membaca, bisa merasakan, memahami, dan mengelola hubungan dengan orang lain. Lalu berikutnya juga adalah EQ. Ini juga bisa dalam diri kita menjaga ya self-awareness. Terus yang kedua adalah dia juga bisa manajerial atau manajemen dalam hal emosional kita, dan dia memberikan kemampuan dalam diri kita ya self motivasi. Nah, untuk interpersonalnya adalah dengan kemampuan emosional manajemen self motivasi itu akan memberikan kemampuan bagaimana kita berteman atau relationship, terus bagaimana kita mengembangkan emosional kita dengan atau bisa mengajarkan emosi kepada orang lain. Nah, itu adalah kemampuan inti dalam EQ. Nah, dari penjelasan yang tadi dapat saya simpulkan tentang EQ bahwa seorang yang memiliki EQ yang tinggi, maka orang tersebut memiliki pemikiran yang jernih ditambah dengan emosi yang sehat dan ditambah dengan tindakan yang pantas. Maka EQ ini sangat penting karena menurut J.S. Jackson bukanlah bakat dan intelektual yang menentukan keberhasilan Anda, melainkan sikap Anda, dan sikap itu ada di dalam EQ. EQ yang tinggi sangat berpotensi untuk menghasilkan berpikir yang jernih, terus emosinya sehat, dan tindakan yang pantas. Nah, ada 5 hal emosi dasar yang ada dalam manusia. Yang pertama itu ada senang, terus ada takut, ada marah, ada sedih, dan ada sayang. Itu semua yang mendasari hal-hal yang berhubungan dengan EQ. Nah, begitu pentingnya EQ, maka EQ ini sangat berperan penting, atau orang yang memiliki EQ tinggi itu berpotensi menjadi seorang pemimpin. Nah, ada beberapa hal yang berhubungan dengan kebiasaan pemimpin dengan EQ yang tinggi. Ya, yang pertama adalah seorang pemimpin yang melabel perasaannya sendiri daripada melabel orang lain atau situasi. Yang kedua adalah seorang pemimpin yang bisa membedakan antara perasaan dengan pikiran. Nah, yang ketiga adalah bertanggung jawab dan dapat mengendalikan perasaan yang dirasakan saat ini. Yang kedua, dia menggunakan perasaannya untuk mengambil keputusan. Yang berikutnya adalah dia menghargai perasaan orang lain. Terus dia bisa menciptakan perasaan dan suasana hati yang selalu positif dan memiliki optimis walaupun di situasi yang kan. Dan yang terakhir adalah dia bisa menancap atau bisa menerima perasaan orang lain. Maksud saya di sini adalah tidak menghakimi, terus menertawakan atau mengkritik orang lain demi kepuasan tersendiri. Itulah kebiasaan seorang yang memiliki kebiasaan atau pemimpin yang memiliki EQ yang tinggi. Tanda-tanda dari pemimpin yang memiliki EQ yang tinggi adalah mampu mengekspresikan perasaannya dengan jelas. Ya. Terus yang kedua adalah tidak takut mengungkapkan perasaannya. Dan yang ketiga itu adalah tidak didominasi oleh emosi yang tidak menyenangkan. Jadi itu adalah tanda-tanda dari seseorang pemimpin yang memiliki EQ yang tinggi. Lalu bagaimana tanda-tanda seorang pemimpin yang memiliki EQ yang rendah? Yang pertama adalah seorang pemimpin yang memiliki EQ yang rendah itu adalah cenderung tidak mau bertanggung jawab atas perasaan yang salah, tapi cenderung menyalahkan orang lain yang menjadi akibatnya. Jadi kalau terjadi sesuatu hal dalam kepemimpinannya, dia cenderung menyalahkan orang lain. Terus berikutnya adalah tidak mampu mengungkapkan perasaannya. Jadi
seorang yang memiliki EQ yang rendah itu dia tidak mampu mengungkapkan perasaannya. Terus berikutnya adalah tidak dapat menjelaskan mengapa dia memiliki perasaan tertentu, ya. Jadi dia tidak bisa menjelaskan mengapa memiliki perasaan tertentu tanpa harus menyalahkan orang lain atau situasi. Terus sering menyerang, mengkritik, menginterupsi, terus mengkuliahi, terus serta memberi cap tertentu pada orang lain. Itu tanda-tanda seorang pemimpin EQ-nya rendah. Terus berikutnya adalah sering merasa tidak aman dan sukar untuk menerima kesalahan diri. Itu adalah kebiasaan atau tanda-tanda pada orang atau pemimpin yang memiliki EQ yang rendah. Nah, setelah saya menjelaskan beberapa hal atau peranan penting dalam meningkatkan kemampuan emosional kita, maka ada beberapa hal sebagai tips untuk meningkatkan kecerdasan emosional kita. Sekali lagi, kecerdasan emosional itu adalah suatu hal yang dapat berubah atau dapat dipelajari. Dan menurut penelitian, menyumbang 80% dalam kesuksesan kita, baik dalam berkarir, dalam hubungan makhluk sosial juga seperti itu. Nah, ada beberapa tips yang perlu saya sampaikan bagaimana kita meningkatkan kecerdasan emosional kita. Yang pertama adalah sebagai orang yang beriman, kita harus sering berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dengan itu kita dapat meningkatkan kemampuan emosional kita. Terus berikutnya adalah kita harus selalu berpikir hal-hal yang positif, ya. Jangan suka memikirkan tentang hal-hal yang negatif. Terus berikutnya adalah latihan fisik, ya. Latihan fisik dalam hal ini adalah kita harus berolahraga dan berpenampilan menarik. Lalu berikutnya adalah kita harus berhubungan dengan orang lain atau hubungan sosial, baik dalam keluarga, lingkungan maupun dalam organisasi. Misalnya Anda tergabung di dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, kegiatan-kegiatan lingkungan, dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan orang lain atau orang banyak. Dan yang berikutnya adalah pengetahuan emosi. Jadi untuk meningkatkan kecerdasan emosional kita juga harus mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan emosional kita. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang peranan atau pentingnya IQ dan EQ dalam kesuksesan kita, baik dalam pekerjaan, pendidikan, maupun hubungan sosial kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.